Selamat pagi kepada Ibu Eni Mariani, selaku dosen pembimbing akuntansi biaya, dan teman-teman juga yang sedang menonton. Di sini kami dari kelompok 1 akuntansi biaya, kelas 3B akuntansi perpajakan akan mempresentasikan tentang penentuan biaya bahan baku. Baik, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada saya, Grisnada Hashim Sohang. Lalu yang kedua ada Sang Ayu Tista Budi Ardelia. Yang ketiga ada Anita Nafisa Naziha. Yang keempat ada Yeremia Varian Pradana. Yang kelima ada Niketut Budiastuti. Dan terakhir ada Iketut Gededanu Indra. Baik, kita akan lanjut kepada materi kita yang pertama, yaitu apa sih itu bahan baku? Nah, bahan baku sendiri itu pengertian ialah bahan yang digunakan dalam membuat produk dalam sebuah industri. Bahan tersebut secara menyeluruh tampak pada produk jadinya atau merupakan bagian terbesar dari bentuk barang. Nah, sedangkan biaya bahan baku adalah seluruh biaya untuk memperoleh sampai dengan bahan siap untuk digunakan yang meliputi harga bahan, ongkos angkut, penyimpanan, dan lain-lain. Nah, memahami tentang hal ini merupakan hal yang sangat penting bagi seorang pemilik usaha, terutama untuk bisnis atau perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur. Nah, pemilihan jenis bahan sangat mempengaruhi bagaimana hasil akhir produk, bahkan dapat mempengaruhi bagaimana kinerja sebuah perusahaan. Nah, dan jenis bahan baku ini itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada bahan baku langsung. Di mana bahan baku langsung atau direct material adalah sebuah bahan yang merupakan bagian dari barang jadi yang dihasilkan. Biaya yang dikeluarkan untuk membeli jenis bahan ini mempunyai hubungan erat dan sebanding dengan jumlah barang jadi yang dihasilkan. Lalu yang kedua itu ada bahan baku tidak langsung. Nah, bahan baku tidak langsung atau disebut juga dengan indirect material adalah bahan yang ikut berperan dalam proses produksi dalam industri. Nah, tetapi tidak secara langsung tampak pada barang jadi yang dihasilkan. Sebagai contoh, apabila barang jadi yang dihasilkan adalah meja dan kursi, maka yang merupakan bahan baku langsung dari pembuatan meja dan kursi tersebut adalah kayu. Sedangkan yang termasuk ke dalam bahan baku tidak langsung adalah paku dan pelamir yang berfungsi sebagai perekat kayu dan dasar cat untuk kursi yang dihasilkan. Nah, lalu dalam akuntansi itu ada yang namanya pencatatan jurnal pembelian. Nah, di mana jurnal pembelian itu adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat semua transaksi dari pembelian barang dagangan secara kredit atau pembelian yang menimbulkan kewajiban atau utang kepada supplier. Nah, dalam pembelian itu juga ada dua jenis, yaitu yang pertama pembelian secara kredit dan pembelian secara tunai. Nah, cara mencatatnya pun berbeda. Untuk yang pertama, untuk pembelian barang dagang, atau untuk transaksi pembelian kredit barang lainnya, misalnya untuk pembelian perlengkapan dan peralatan produksi, maka dicatat pada kolom debit itu akun perlengkapan, persediaan atau peralatan, dan dengan kredit akun utang dagang. Dan bila transaksi ini terjadi berulang-ulang, bisa dibuatkan kolom tersendiri untuk perlengkapan. Nah, lalu untuk pembelian secara tunai sendiri, itu akan dicatat dalam jurnal pengeluaran kas atau untuk bentuk jurnal umumnya sendiri itu persediaan atau perlengkapan atau peralatannya itu terletak di debit dan di kreditnya itu ada akun utang usaha. Selanjutnya kita akan mempelajari contoh soal dari pencatatan jurnal pembelian. Nah, soalnya itu di tanggal 8 November, perusahaan Maju Abadi itu membeli persediaan seharga 5 juta dengan termin pembayaran 2/10, N per 30. Baik, langsung saja kita lihat contoh jurnalnya. Jadi, di tanggal 8 November itu dengan akun persediaan di debit dan utang usaha di kredit dengan saldo masing-masing 5 juta. Nah, itu jika hanya mencatat jurnal pembelian persediaannya saja.
Lalu jika ada beberapa persediaan terkait teridentifikasi rusak, maka perusahaan itu bisa mengembalikan pembelian persediaan tersebut dengan melakukan pencatatan jurnal. Nah, bentuk jurnalnya seperti jurnal yang kedua, itu dengan akun utang usaha di debit dan persediaan di kredit. Nah, ceritanya yang rusak ini tuh senilai 2.300.000, maka masing-masing saldo di debit dan kreditnya itu 2.300.000. Baik, kita akan kembali lagi ke soal. Nah, jika perusahaan ingin melunasi utang pembelian persediaan, nah perlu diingat akan adanya termin pembayaran ketika sifat transaksinya berupa kredit ya. Nah, termin pembayaran dalam soal ini itu ada terletak di bawah, yaitu 2/10, Nah, maksud dari termin 2/10, N/30 itu adalah ketika pelunasan dilakukan dalam kurun waktu 10 hari, maka pembeli mendapatkan diskon 2%. Nah, jika pelunasan dalam kurun waktu 30 hari, maka pembeli tidak mendapatkan diskon. Tapi jika lebih dari 30 hari, maka pembeli akan dikenakan denda atas keterlambatan pelunasan. Nah, katakanlah perusahaan Sejahtera Abadi itu melunasi pembelian kredit persediaan pada poin di atas. Karena ada pengembalian persediaan, maka sisa yang harus dilunasi itu adalah sebesar 2.700.000. Karena perusahaan Sejahtera Abadi melunasi di hari ke-9, maka nilai sisa pelunasan dikenai diskon 2%. Cara penghitungannya itu 2.700.000 dikali 2% itu sama dengan 54.000. Jadi perusahaan Maju Abadi ini mendapatkan potongan sebesar 54.000. Nah, untuk mencatatnya itu ada dua cara. Yang pertama itu metode bruto. Nah, di metode bruto ini cara pencatatannya yaitu kita di tanggal 8 November itu kan kita membeli pembelian sebesar 2.700.000. Nah, itu kita catat pada akun debit. Dan pada akun kreditnya itu yaitu utang juga sebesar 2.700.000. Nah, karena kita membayar 9 hari kemudian yaitu tanggal 17 November 2022. Nah, utang itu kita akan kurangkan, kita akan catat di akun debit yaitu sebesar 2.700.000. Dan di akun kreditnya itu ada potongan pembelian karena kita dapat termin yaitu sebesar 54.000 dan kas sebesar 2.646.000. Nah, di mana kas sebesar 2.646.000 ini harus dibayarkan perusahaan untuk melunasi utangnya. Lalu cara pencatatan yang kedua itu ada metode neto. Nah, di mana metode neto ini kita catat secara dua kali, yaitu utang dicatat secara neto dan utang dicatat secara bruto. Nah, untuk secara netonya itu di tanggal 8 November itu kita catatkan di debit pembelian sebesar 2.646.000. Nah, jumlah ini tuh sudah kita kurangkan dari potongan pembelian. Jadi kita misalkan dulu bahwa kita mendapatkan terminnya. Nah, dengan akun utang di kredit juga sebesar 2.646.000. Lalu itu ada utang di sebelahnya ada utang dicatat secara bruto. Di mana kita catat pembelian di debit sebesar 2.646.000 dan di kredit itu ada CPP. Nah, jadi kita cadangkan di sini CPP ini atau cadangan potongan pembelian itu sebesar 54.000 dan utang sebesar 2.700.000. Nah, karena kita sudah melunasi di 9 hari kemudian yaitu di tanggal 17 November 2022 kita catat kembali di utang dicatat secara neto itu kita debitkan akun utang sebesar 2.646.000 dan di kredit itu ada kas sebesar 2.646.000. Dan dicatat secara bruto juga itu utangnya sebesar 2.700.000 dan cadangan potongan pembelian 54.000 dan kas sebesar 2.646.000. Nah, jadi sama seperti pencatatan sebelumnya, kas sejumlah 2.646.000 ini harus dibayarkan oleh perusahaan untuk melunasi utangnya. Sekian pemaparan dari materi saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai biaya angkut pembelian. Biaya angkut pembelian merupakan biaya pengiriman barang dagang yang dibeli dari pemasok. Nah, biaya angkut pembelian juga meliputi biaya asuransi dan bongkar muat barang dagang.
Bila perusahaan dagang memesan dalam jumlah yang sangat banyak dan disimpan di gudang, jika perusahaan dagang hanya memiliki tempat penyimpanan biasa dengan pemesanan yang tidak terlalu banyak, maka tidak ada biaya bongkar muat barang. Ada dua istilah yang berkaitan dengan biaya angkut pengiriman barang dagang, yaitu FOB Shipping Point dan FOB Destination. FOB itu merupakan singkatan dari Free On Board. Jadi Free On Board Shipping Point atau toko gudang ini memiliki arti bahwa segala biaya dan resiko yang ditanggung mulai dari gudang penjual ke gudang pembeli akan menjadi tanggung jawab pihak pembeli. Jadi jika terdapat kerusakan barang dagang itu akan menjadi tanggung jawab pihak pembeli. Sedangkan FOB Destination ini adalah sistem yang memberlakukan bahwa segala biaya dan resiko yang timbul atas pengiriman barang mulai dari gudang hingga mulai dari gudang penjual hingga gudang pembeli menjadi tanggung jawab penjual. Jadi jika terdapat kerusakan barang dagangnya itu akan menjadi tanggung jawab pihak penjual. Selanjutnya terdapat contoh dari FOB Shipping Point. Contoh transaksinya itu pada tanggal 2 Juli 2019 dibayar biaya angkut atas pembelian barang dagang senilai 600.000. Jadi jurnalnya secara metode fisik itu pada tanggal 2 Juli biaya angkut pembelian pada kas sebesar 600.000. Secara perpetual pada tanggal 2 Juli persediaan barang dagang pada kas sebesar 600.000. Perlu diingatkan bahwa biaya angkut pembelian akan mengakibatkan bertambahnya biaya perolehan atas barang dagang bagi si pembeli. Selanjutnya, ini ada contoh mengenai FOB Destination. Contoh transaksinya itu pada tanggal 2 Juli 2019 dibayar biaya angkut penjualan barang dagang senilai 600.000. Penjualan secara metode fisiknya itu pada tanggal 2 Juli biaya angkut penjualan pada kas sebesar 600.000. Secara perpetualnya pada tanggal 2 Juli biaya angkut penjualan pada kas sebesar 600.000. Di sini juga perlu diingatkan bahwa biaya angkut penjualan diakui sebagai biaya operasi bagi si penjual. Selanjutnya terdapat contoh soal mengenai biaya angkut pembelian. Pada tanggal 30 Januari 2013, PT Senyum Terus membeli bahan seharga 1.500.000 secara tunai. Nah, biaya angkut yang dibayar PT Senyum Terus untuk mengangkut bahan sampai ke gudang adalah 150.000. Jadi, jurnalnya itu jika dibeli secara tunai, itu bahan pada kas sebesar 1.650.000. Jika dibeli secara kredit, itu bahannya sebesar 1.650.000 di debit, utang dagangnya sebesar 1.500.000 di kredit, dan biaya angkut pembeliannya sebesar 150.000 di kredit. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal pemakaian bahan. Jurnal pemakaian bahan itu merupakan jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat harga pokok biaya pemakaian bahan, baik bahan baku maupun bahan penolong, yang telah digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang jadi. Untuk penjurnalannya, jurnal pemakaian bahan baku yaitu barang dalam proses biaya bahan baku di debit, sedangkan persediaan bahan bakunya di kredit. Untuk penjurnalan bahan pemakaian penolong, biaya overhead pabrik sesungguhnya di debit, sedangkan persediaan bahan penolongnya di kredit. Contoh soal yang pertama, PT Mastah Bisnis dalam melakukan aktivitas produksinya memerlukan 5 jenis bahan baku, yaitu tepung terigu, tepung maizena, terigu, telur, dan susu kental manis. Pada tanggal 5 Agustus 2020 menggunakan bahan baku untuk produksi 20.000 pai susu sebagai berikut. Setelah dijumlah, totalnya yaitu sebesar Rp6.594.000. Buatlah jurnal pemakaian bahan baku tersebut. Untuk penjurnalannya seperti ini. Pada tanggal 5 bulan Agustus tahun 2020, biaya bahan bakunya didebit sebesar Rp6.594.000. Untuk persediaan bahan bakunya sebesar Rp6.594.000 di kredit.
Selain itu, bisa juga menggunakan jurnal yang seperti ini. Lalu contoh soal nomor 2, selain menggunakan bahan baku, PT Mata Bisnis juga dalam melakukan aktivitasnya memerlukan bahan penolong, yaitu plastik kemasan dan kotak kemasan. Pada tanggal 9 Agustus 2020 menggunakan bahan penolong untuk produksi 20.000 pai susu sebagai berikut. Setelah dijumlah, totalnya itu sebesar Rp5.600.000. Buatlah jurnal pemakaian bahan penolong. Penjurnalannya tanggal 5 bulan 8 tahun 2020. Biaya overhead pabrik pada debit sebesar 6.500.000. Salah ini. Lalu untuk penjurnalannya tanggal 5 bulan 8 ada biaya overhead pabrik dicatat di debit sebesar Rp5.600.000. Untuk persediaan bahan penolong dicatat di kredit sebesar Rp5.600.000. Nah, selain itu juga bisa pencatatan penjurnalannya seperti ini. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Remia Varian Pradana. Di sini saya akan menjelaskan metode periodik. Metode periodik atau yang juga dikenal dengan metode fisik adalah suatu sistem pencatatan persediaan yang mewajibkan adanya perhitungan persediaan yang masih ada pada tanggal pembuatan laporan keuangan perusahaan. Nah, metode periodik ini dibagi menjadi 3 metode. Yang pertama ada metode FIFO, yang kedua ada metode LIFO, yang kedua adalah moving average. Pertama, mari kita jelaskan di bagian metode FIFO. Metode FIFO atau first in first out itu merupakan barang yang pertama masuk dan barang yang pertama keluar. Maksudnya ketika ada barang yang pertama kali masuk ke gudang perusahaan, maka barang tersebut yang juga akan keluar atau dijual pertama kali dari gudang perusahaan. Yang ketiga ada metode LIFO atau last in first out, ialah metode penilaian persediaan barang dagang di mana barang dagang yang terakhir masuk menjadi barang yang terlebih dahulu keluar. Maksudnya ketika ada barang yang terakhir masuk ke gudang perusahaan, maka barang itulah yang akan pertama kali keluar atau dijual juga oleh perusahaan tersebut. Di sini kita punya contoh soalnya, yaitu perusahaan mencatat persediaan barang dagang dengan metode periodik. Berikut ini adalah data yang diperoleh selama bulan Februari 2017. Tanggal 1 diperoleh persediaan awal sebanyak 200 unit dengan harga per unitnya itu 5.000. Tanggal 10 kita melakukan pembelian sebanyak 300 unit dengan harga per unitnya itu 5.500. Tanggal 21-nya kita melakukan pembelian sebanyak 400 unit dengan nilai per unitnya itu 5.300. Tanggal 23 melakukan pembelian lagi sebanyak 100 unit dengan harga per unitnya itu sebanyak 5.200. Nah, ditemukan pada tanggal 30 Februari 2017 persediaan air sebanyak 300 unit. Persediaan yang terjual akhir periode berarti 1.000 unit. Total dari yang kita beli di awal itu dikurangi dengan persediaan akhirnya, yaitu 1.000 unit dikurang 300 unit sama dengan 700 unit. Setelah itu kita menghitung dengan cara metode FIFO terlebih dahulu. Diketahui persediaan akhirnya 300 unit, maka menghitung nilai persediaannya adalah 200 unit dikali 5.300 sama dengan 1.060.000 dan 100 unit dikali 5.200 sama dengan 520.000. Nah, itu dijumlahin, maka nilai persediaan akhirnya ialah 1.580.000. Lalu kita hitung HPP-nya, yaitu barang tersedia untuk dijual dikurangi dengan persediaan akhir, 5.290 dikurang 1.580.000 sama dengan 3.710.000. Selanjutnya kita akan menggunakan metode LIFO. Diketahui persediaan akhirnya 300 unit, maka menghitung nilai persediaannya adalah 100 unit dikali 5.500 sama dengan 550.000, lalu 200 unit dikali 5.000 sama dengan 1 juta, sama dengan 1.550.000. Maka nilai persediaan akhirnya ialah 1.550.000. Lalu kita menghitung HPP-nya dari barang tersedia untuk dijual dikurangi persediaan akhir, yaitu 5.290.000 dikurang 1.550.000 sama dengan 3.740.000. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.
Jadi materi selanjutnya yaitu ada metode moving average. Jadi metode moving average ini merupakan metode yang digunakan untuk menghitung biaya per unit suatu persediaan berdasarkan rata-rata tertimbang dari unit serupa serta unit biaya selama satu periode. Nah, dalam metode ini beranggapan bahwa setiap terjadinya perubahan jumlah persediaan, baik itu karena pembelian maupun adanya penjualan yang dilakukan oleh perusahaan, maka dengan perhitungan nilai persediaan dengan membagi harga pokok barang yang tersedia untuk dijual dengan jumlah unit yang tersedia, sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, nilai persediaan akhirnya sama dengan persediaan barang akhir dikali persediaan siap jual per total unit siap jual. Kemudian contohnya yaitu PT Hati Nurani melakukan perlakuan pembelian penjualan persediaan pada bulan Juli tahun 2018 sebagai berikut. Nah, pada tanggal 1 Juli PT Hati Nurani ini memiliki persediaan awal sebanyak 100 dengan harga per unitnya yaitu 10.000. Kemudian pada tanggal 5 Juli melakukan pembelian sebanyak 500 dengan harga 12.000 per unit. Kemudian pada tanggal 12 Juli melakukan pembelian lagi sebanyak 100 dengan harga 15.000 per unit. Nah, pada tanggal 22 Juli PT Hati Nurani ini melakukan penjualan sebanyak 300 unit dengan harga 25.000 per unitnya. Pada tanggal 27 melakukan pembelian sebanyak 100 unit dengan harga 20.000 per unit. Kemudian pada tanggal 30 yaitu PT Hati Nurani ini melakukan penjualan sebanyak 50 dengan harga 30.000 per unit. Kemudian persediaan barang jadi yang siap dijual itu pertama kita harus menentukannya dulu. Jadi pada tanggal 1 Juli itu kan kita punya persediaan sebanyak 100 unit dengan harga 10.000. Jadi itu kita dikali mendapat harga yaitu 1 juta. Kemudian pada 5 Juli kita melakukan pembelian, jadi persediaan barang kita itu kan bertambah. Jadi 500 ini dikali 12.000 jadi kita dapat harga 6 juta. Kemudian pada tanggal 12 Juli kita melakukan pembelian lagi sebanyak 100 unit dengan harga 15.000. Jadi kita kali dapat harga 1.500.000. Nah, yang terakhir yaitu pada tanggal 27 Juli kita melakukan pembelian lagi sebanyak 100 dengan harga 20.000 per unit. Jadi kita kali kita dapat harga 2 juta. Kemudian kuantitas ini kita total kita dapat 800 unit. Kemudian harganya yaitu 10.500.000. Nah, seperti rumusnya yang tadi yaitu nilai persediaan akhir sama dengan persediaan barang akhir dikali persediaan siap jual per total unit siap jual. Jadi persediaan akhirnya sama dengan barang siap jual dikurang penjualan. Jadi 800 ini dikurang 350. Jadi dari mana dapat 350? Yaitu dari sini. Dari penjualan di tanggal 20 Juli sebanyak 300 ditambah pada tanggal 30 Juli sebanyak 50. Jadi 800 dikurang 350 dapatnya 450. Kemudian kita cari nilai persediaan akhirnya sama dengan 450 dikali 10.500.000 kemudian dibagi 800 dapat hasil 450 dikali 13.125. Jadi hasilnya yaitu 5.906.25.000 rupiah. Dan untuk mencari HPP-nya yaitu barang untuk dijual dikurang PDP akhir. Jadi 10.500.000 ini dikurang 5.906.250. Dapat hasilnya yaitu 4.093.750.
Nah, materi selanjutnya yaitu metode perpetual. Jadi metode perpetual atau metode buku yaitu melakukan pembukuan atas persediaan secara terus-menerus, yaitu dengan membukukan setiap transaksi persediaan baik pembelian maupun penjualan. Metode perpetual mencatat terus setiap perubahan dalam akun persediaan. Caranya dengan menyediakan kartu persediaan untuk setiap jenis persediaan. Nah, sistem perpetual ini seringkali digunakan dalam hal persediaan yang memiliki nilai yang tinggi untuk mengetahui posisi persediaan pada suatu waktu sehingga perusahaan dapat mengatur pemesanan kembali persediaan pada saat mencapai jumlah tertentu. Nah, metode perpetual tersebut ada 3 jenis, yaitu metode FIFO, metode LIFO, dan metode average. Yang pertama yaitu metode FIFO. Metode FIFO merupakan metode pertama masuk, pertama keluar, atau first in, first out. Perusahaan yang menggunakan metode ini menjual barang dari persediaan tokonya dari slot yang pertama atau yang tertua terlebih dahulu. Sederhananya, barang yang diletakkan terlebih dahulu di dalam inventaris, maka barang itu terlebih dahulu yang keluar atau dijual. Nah, perusahaan yang menggunakan metode ini biasanya perusahaan yang memiliki bisnis makanan dan minuman, stok roti atau susu yang dengan urutan yang paling depan atau berdasarkan tanggal kadaluarsa yang terdekat. Maka dari itu, jumlah stok yang ada di tangan adalah stok terbaru yang berada di harga pasar pada saat itu juga. Kemudian contohnya yaitu PT Hati Nurani melakukan perlakuan pembelian dan penjualan persediaan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut. Nah, pada tanggal 2 Januari, PT Hati Nurani ini memiliki persediaan awal sebanyak 200 dengan harga 9.000 per unit. Kemudian pada tanggal 10 Maret, melakukan pembelian sebanyak 300 dengan harga 10.000 per unit. Kemudian di tanggal 5 April, yaitu melakukan penjualan sebanyak 200 dengan harga 15.000 per unit. Kemudian pada tanggal 7 Mei melakukan penjualan lagi sebanyak 100 dengan harga 15.000 per unit. Di tanggal 21 September melakukan pembelian sebanyak 400 dengan harga 100.000 per unit. Di tanggal 18 November melakukan pembelian sebanyak 100 dengan harga 12.000 per unit. Kemudian pada tanggal 20 November melakukan penjualan sebanyak 200 dengan harga 17.000 per unit. Terakhir, pada tanggal 10 Desember melakukan penjualan lagi sebanyak 200 dengan harga per unitnya itu 18.000. Kemudian untuk menghitung nilai akhir dari PT Hati Nurani ini yaitu di tanggal 2 Januari, yaitu kita memiliki persediaan awal sebanyak 200 dengan harga 9.000, itu kita kali 200 itu kita kali 9.000, jadi kita dapat 1.800.000. Kemudian di tanggal pada tanggal 10 Maret, yaitu kita membeli sebanyak 300 dengan harga 10.000 per unit, kemudian kita kali, jadi kita dapat 3 juta. Nah, kemudian pencatatannya yaitu yang di sini, yang 200 dengan 200 persediaan awal, terus di bawahnya itu persediaan yang kita beli. Nah, seperti ini, seperti di jurnal ya teman-teman. Habis itu, pada tanggal 5 April, kita melakukan penjualan sebanyak 200 dengan harga 9.000, jadi kita kali dapat harga 1.800.000. Kemudian di sini, jadi karena kita menggunakan metode FIFO, jadi yang pertama keluar, pertama kita jual.
Jadi di sini kan kita melakukan penjualan sebanyak 200. Nah, di persediaan awal kita kan 200 juga. Jadi persediaan awal 200 ini kita jual terlebih dahulu. Jadi sisa persediaan kita yaitu 300 dengan harga totalnya yaitu 3 juta. Kemudian pada tanggal 7 bulan 5 kita melakukan penjualan lagi sebanyak 100 dengan harga 10.000 per unitnya. Jadi didapat total harganya yaitu 1 juta. Kemudian kan karena persediaan kita pada tanggal 5 bulan 4 yaitu 300, jadi kita kurang 300 ini dikurang 100 sama dengan 200.000. Kemudian pada tanggal 21 bulan 9 kita melakukan pembelian sebanyak 400 dengan harga 11.000. Jadi kita kali ini, yang ini dikali ini dapat harga 4.400.000. Kemudian pada tanggal 18 November kita melakukan pembelian lagi sebanyak 100 dengan harga per unitnya yaitu 12.000. Kita kali 100 dikali 12.000 dapat harga 1.200.000. Kemudian pada persediaan terakhir kita kan di tanggal 21 itu sebanyak 200. Jadi di sini tulis 200 dengan harga 10.000 per unitnya. Jadi total harganya yaitu 2 juta. Kemudian kita beli lagi sebanyak 400, kita tulis di bawahnya dengan harga 11.000 per unitnya. Jadi kita dapat total harganya itu 4.400.000. Kemudian di tanggal 18 ini kita melakukan pembelian lagi sebanyak 100 dengan harga 12.000. Jadi total harganya yaitu 1.200.000. Kemudian di bulan November tanggal 20 kita melakukan penjualan sebanyak 200 unit dengan harga 10.000. Kita kali, jadi total harganya yaitu 2 juta. Nah, persediaan kita pada tanggal 18 itu kan di sini ada persediaan awalnya itu 200. Jadi kita kurangi dengan 200 ini di penjualan ini. Jadi kita masih persediaan kita yaitu 400 dengan harga 11.000 dan yang 100 dengan harga 12.000. Kemudian di tanggal 10 bulan 12 kita melakukan penjualan lagi sebanyak 200 dengan harga 11.000. Jadi kita kali ini dapatnya 2.200.000. Jadi persediaan yang ini yang awalnya masih 200 dan 100 kita kurangi yang 200 di atasnya. Jadi persediaan kita masih ada 100 yang di sini, yang di bawah sini. Jadi totalnya yaitu pembeliannya sebanyak 800. Kemudian total harganya yaitu 8.600.000. Kemudian untuk penjualan yang kita jual yaitu 700 dengan total harga 7 juta. Jadi sisa persediaan kita yaitu sebanyak 300 dengan total harga yaitu 3.400.000. Jadi itu tadi merupakan contoh soal dari perhitungan metode LIFO perpetual. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode LIFO. Metode LIFO merupakan metode barang yang terakhir kali masuk atau dibeli menjadi barang yang pertama kali keluar atau dijual. Metode LIFO ini menyatakan bahwa persediaan dengan nilai perolehan terakhir masuk akan dijual atau digunakan terlebih dahulu. Sehingga persediaan akhir dinilai dan dilaporkan berdasarkan nilai perolehan persediaan yang awal atau pertama masuk atau dibeli. Metode ini cenderung menghasilkan nilai persediaan akhir yang rendah dan berdampak pada nilai aktiva perusahaan yang rendah. Berikut merupakan contoh soalnya. Nah, di tanggal 2 Januari ini kita membeli
persediaan awal. Kita memiliki persediaan awal sebanyak 200 unit dengan harga 9.000. Nah, kita masuk ke persediaan jadi 200 unit dengan harga 9.000. Jadi total harga menjadi 1.800.000. Nah, pada tanggal 10 Maret kita melakukan pembelian sebanyak 300 unit dengan harga 10.000. Kita membeli persediaan 300 unit dengan harga 10.000. Jadi total harga 3 juta dan masuk ke kolom persediaan. Menjadi 300 unit dengan harga 10.000 dengan total harga menjadi 3 juta. Nah, jadi kita memiliki saldo persediaan sebanyak 500 unit. Nah, tanggal 5 April kita melakukan penjualan sebanyak 200 unit dengan harga 15.000. Tanggal 5 April kita melakukan penjualan 200 unit. Nah, 200 unit ini kita menggunakan 300 unit ini terlebih dahulu. Karena kita menggunakan metode last in first out. Yang terakhir kita beli merupakan yang pertama kali keluar. Jadi, kita menggunakan harga 10.000 ini. Pada tanggal 5 April kita menjual 200 unit. Jadi, 200 unit menggunakan harga unit 10.000 ini. Jadi total harga menjadi 2 juta. Selanjutnya, pada tanggal 7 Mei kita melakukan penjualan sebanyak 100 unit dengan harga 15.000. Tanggal 7 Mei kita melakukan penjualan sebanyak 100 unit dengan harga 15.000 tadi. Nah, tadi kan kita sudah menjual 200. Jadi sisa 100 unit dengan harga 10.000. Nah, kita menggunakan 100 unit tersebut karena kita menggunakan metode LIFO. Nah, 100 unit dengan harga 10.000 jadi 1 juta. Nah, total persediaan yang kita punya sekarang menjadi 200 unit dengan harga 9.000 saja. Karena yang 300 unit ini sudah laku terjual. Tanggal 21 September, kita membeli 400 unit dengan harga 11.000. Tanggal 21 September, kita membeli 400 unit ini dengan harga 11.000. Jadi total harga menjadi 4,4 juta rupiah. Nah, kita masuk ke kolom persediaan menjadi 400 dikali 11.000 jadi 4.400.000. Nah, jadi total persediaan yang kita punya jadi 200 unit dengan harga 9.000 dan 400 dengan harga 11.000. Next, selanjutnya tanggal 18 November kita melakukan pembelian lagi dengan harga 100.000 dengan unit 100 unit dengan harga 12.000. Tanggal 18 November kita membeli 100 unit dengan harga 12.000. Kita masuk ke kolom persediaan jadi tambahkan jadi 100 harga 12.000. Jadi total persediaan yang kita punya adalah 700 unit, 200 unit 9.000, 400 unit 11.000, 100 unit 12.000. Nah, pada tanggal 20 November kita melakukan penjualan sebanyak 200 unit. 20 November kita melakukan penjualan 200 unit. Nah, kita menggunakan 100 unit terlebih dahulu karena kita menggunakan metode LIFO ya. Jadinya 100 unit dengan total harga 12.000 menjadi 1,2 juta. Nah, selanjutnya kita menggunakan 400 unit. Jadi 100 unit dengan harga 11.000 ini. Jadi total harganya menjadi 1,1 juta. Nah,
total persediaan yang kita punya menjadi 300 unit dengan harga 11.000 dan 200 unit dengan harga 9.000. Next, tanggal 10 Desember kita melakukan penjualan sebanyak 200 unit dengan harga 18.000. 10 Desember kita menjual 200 unit ini. Nah, total persediaan kita tadi, karena kita menggunakan lasin first out, 300 unit ini akan digunakan terlebih dahulu. Kita menjual 200 unit. Jadi 200 unit dengan harga yang 11.000. 200 unit dikali 11.000 jadi 2,2 juta. Jadi total persediaan yang kita punya, total persediaan akhir yang kita punya adalah 100 unit dengan harga 11.000 dan 200 unit dengan harga 9.000. Jadi total persediaan kita jadi 300 unit dan total harganya menjadi 2.900.000 rupiah. Selanjutnya, metode average. Metode average biasa disebut dengan metode rata-rata tertimbang. Metode average membagi antara biaya barang persediaan terjual dengan jumlah unit yang tersedia, sehingga persediaan akhir dan beban pokok penjualan dapat dihitung dengan harga rata-rata. Metode average adalah titik tengah atau perpaduan dari metode FIFO dan LIFO. Lanjut ke contoh soalnya. Contoh soalnya, pada tanggal 2 Januari kita melakukan persediaan awal, membeli 200 unit dengan harga 9.000. Nah, kita masuk ke kolom persediaan 200 unit dengan harga 9.000 jadi 1,8 juta. Pada tanggal 10 Maret kita melakukan pembelian sebanyak 300 unit dengan harga 10.000. Kita membeli 300 unit dengan harga 10.000 menjadi total menjadi 3 juta. Nah, di kolom persediaan kita menambahkan unit sebelumnya dengan unit baru yang baru kita beli, jadi 500 unit. Cara mencari harga per unitnya adalah total harga sebelumnya 1,8 juta ditambah total harga baru 1,8 juta ditambah 3 juta dibagi unit yang baru. 1,8 juta ditambah 3 juta dibagi 500, maka akan menjadi 9.600. Next, pada tanggal 5 April dilakukan penjualan sebanyak 200 unit dengan harga 15.000. Kita melakukan penjualan sebanyak 200 unit. Kita mengambil dari 500 unit ini. Jadi kita melakukan penjualan 200 unit dengan harga 9.600, jadi total 1.920.000. Maka total persediaan kita yang baru adalah 300 unit dengan harga 9.600. Next, pada tanggal 7 Mei kita melakukan penjualan sebanyak 100 unit dengan harga 15.000. Maka pencatatannya sama, karena kita menggunakan average, kita menggunakan harga yang tadi karena belum ada pembelian. Kita menggunakan 100, kita menjual 100 dengan harga 9.600, jadi total harga 960.000. Jadi total persediaan yang kita punya sekarang adalah 200 unit dengan harga 9.600. Pada tanggal 21 September kita melakukan pembelian sebanyak 400 unit dengan harga 11.000. 21 September kita melakukan pembelian 400 unit dengan harga 11.000, jadi 4.400. Unitnya bertambah dari 200 tambah 400 jadi 600. Harga per unitnya juga berubah jadi 10.533.000 didapat dari 1.920 ini ditambah 4.400 dibagi 600 jadi 10.533.000. Nah, selanjutnya pada tanggal 18 November kita membeli 100 unit dengan pada tanggal 18 November kita membeli 100
100 unit dengan harga 12.000. November kita membeli 100 unit dengan harga 12.000, jadi 1.200.000. Maka persediaannya kita tambah ya. 600 tambah 100 menjadi 700 unit. Harga per unitnya juga berubah. 6.320.000 ini ditambah 1.200.000 dibagi 700, maka mendapatkan 10.743. Pada tanggal 20 November kita melakukan penjualan sebanyak 200 unit. 20 November kita melakukan penjualan. Nah, kita menjual 200 unit ya. 200 unit ini kita ambil dari 700 unit ini dengan harga 10.743. 200 unit dengan harga 10.743 akan mendapatkan 2.148.600. Jadi total persediaan yang kita punya adalah 500 unit dengan harga 10.743.000. Next, pada tanggal 10 Desember kita melakukan penjualan lagi sebanyak 200 unit dengan harga 18.000. Tanggal 10 Desember kita melakukan penjualan lagi 200 unit karena tidak ada pembelian persediaan lagi. Kita menggunakan persediaan yang lama 500 unit dengan harga 10.743. Jadi 200 unit dengan harga 10.743 menjadi 2.148.600. Jadi persediaan akhir yang kita punya adalah 300 unit dengan harga 10.743 dengan total harga menjadi 3.222.900. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya, dan kami telah menjelaskan seluruh materi kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan, dan jika ada pertanyaan bisa bertanya di kolom komentar. Terima kasih.